إما فلوتيلين يا ويلي إنواتيل وشبينا. Iron Israel kembali terkecoh dengan serangan roket Hizbullah pada Kamis 26 September 2024. Dari 80 roket yang ditembakkan Hizbullah, hanya 20 yang mampu dicegat. Akibatnya jalanan di area militer Amiat di Safat tertutup asap hingga lumpuh total. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pejuangnya menargetkan pangkalan Amiat di wilayah Safat dengan lusinan roket salvo, yang mana pangkalan tersebut dipakai Zionis sebagai gudang logistik dan penempatan Brigade Cadangan Divisi 91. Hizbullah mengklaim serangan itu tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian. Video kerusakan di wilayah Safat juga telah beredar di Telegram. Dalam video, roket salvo Hizbullah mengakibatkan kebakaran di sejumlah titik. Bahkan kepulan asap tebal juga menyelimuti jalan hingga akses ke area militer Israel itu lumpuh total. Sejumlah mobil tampak berhenti di jalanan. Diketahui dalam serangan ini, Hizbullah menembakkan setidaknya 80 roket. Dari total tersebut, 20 diantaranya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Namun 40 lainnya mengenai area militer Israel. Pasukan Houthi Yaman menembakkan rudal ke pusat kota Tel Aviv pada Jumat 27 September 2024 dini hari. Meski berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome, serangan tersebut membuat langit bergemuruh. Warga Israel pun panik hingga berlarian berebut bunker untuk mengungsi. Detik-detik kepanikan warga Israel itu terlihat dalam sejumlah video. Dalam video tersebut, tampak rudal Houthi berterbangan di langit Tel Aviv. Warga yang ada di bawahnya pun langsung kocar-kacir mencari tempat berlindung. Ratusan pengemudi pun turun dari mobilnya dan merayap ke aspal. Sebagian diantaranya juga berbondong-bondong lari ke bunker bawah tanah karena khawatir Iron Dome gagal mencegat serangan tersebut. Dilansir dari Tribunnews.com, serangan Houthi ke Tel Aviv itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut laporannya, serangan Houthi mengakibatkan sirine menggema dan membuat warga sipil panik. Bahkan 17 warga Israel dikabarkan terluka karena terinjak-injak saat berebut masuk ke dalam bunker. Sementara itu, Houthi juga telah mengakui bahwa pasukannya menjadi dalang dalam serangan tersebut. Pasukan elit militer Israel ketakutan saat rudal Houthi berterbangan di langit Tel Aviv. Kepanikan pasukan elit Israel itu pun terekam CCTV di pangkalan pasukan pertahanan Israel atau IDF dan beredar pada Jumat 27 September 2024. Dalam rekaman CCTV tersebut terdengar sirine menggema saat rudal Houthi berupaya menembus sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Mendengar peringatan bahaya tersebut, pasukan elit Israel langsung keluar dan meninggalkan pangkalan IDF menggunakan mobilnya. Pasukan elit Israel itu juga tampak melihat area sekitar setelah mengemudikan mobilnya. Dilansir dari Tribunnews.com, Houthi kembali menyerang Tel Aviv menggunakan rudal balistik. Namun militer Israel mengklaim serangan Houthi berhasil digagalkan oleh sistem anti-rudal Arrow. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang markas khusus Angkatan Laut Israel. Dalam video tersebut, awalnya terlihat Hizbullah memantau markas Zionis dari udara.
Setelahnya, Hizbullah menembakkan satu skuadron drone yang terlihat seperti kobaran api ke markas atlet yang menjadi markas Angkatan Laut Israel di Palestina yang diduduki. Seiring dengan serangan itu, langit Israel terdengar bergemuruh. Sementara dalam keterangan video dijelaskan bahwa serangan itu diluncurkan pada 24 September lalu. Pasukan Houthi Yaman kembali menyerang Israel pada Jumat 27 September 2024 dini hari. Setidaknya 3 rudal balistik ditembakkan ke pusat kota Israel di Tel Aviv hingga mengakibatkan kepanikan. Bahkan penerbangan di Bandara Ben Gurion Israel pun ditutup total imbas serangan Houthi tersebut. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut laporannya, Houthi meluncurkan rudal balistik dari Yaman ke Tel Aviv pada Jumat 27 September 2024 dini hari waktu setempat. 2 di antaranya diklaim berhasil dicegat oleh sistem pertahanan anti-rudal Arrow hingga pecahan rudal berjatuhan. Namun setelahnya, Houthi kembali menembakkan rudal ketiganya. Akibat serangan tersebut, warga Israel panik hingga berbondong-bondong lari ke bunker bawah tanah. Kepanikan warga Israel itu pun mengakibatkan 17 orang terluka karena terinjak-injak. Sirine peringatan bahaya juga menggema tanpa henti seiring dengan serangan tersebut. Bahkan Bandara Ben Gurion juga tutup untuk semua penerbangan hingga sejumlah calon penumpang tertahan di bandara. Muhammad Surur, komandan kunci Hizbullah yang bertugas sebagai kepala unit drone, tewas dibunuh oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF, tepatnya pada Kamis 26 September 2024. Surur dibunuh Israel menggunakan 3 roket yang diluncurkan dari jet tempur ke rumahnya. Dilansir dari Al-Mayadin, kematian komandan Surur itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah. Dalam laporannya dijelaskan bahwa komandan Surur terbunuh dalam agresi Israel di pinggiran selatan Beirut pada Kamis kemarin. Awalnya kematian komandan Surur ini diungkapkan oleh militer Israel. Militer Israel mengatakan bahwa jet-jet tempurnya berhasil menjatuhkan 3 roket ke rumah 10 lantai di kawasan padat penduduk yang dihuni oleh komandan Surur. Namun selain komandan Hizbullah tersebut, 2 orang lainnya juga tewas dan 15 lainnya terluka. Diketahui sebelum tewas terbunuh, komandan Hizbullah itu sempat berpindah-pindah tugas dan lokasi. Hingga akhirnya ia bertugas di Angkatan Udara Hizbullah sejak tahun 2020 dan memimpin operasinya melawan Israel terutama sejak awal pertempuran Banjir Al-Aqsa. Komandan Surur sendiri disebut-sebut memiliki peran penting dalam operasi Hizbullah. Ia bahkan disebut sebagai salah satu komandan kunci dalam lawan Zionis Takfiri di perbatasan timur Lebanon dan berbagai provinsi di Suriah. Pasukan pertahanan Israel atau IDF gagal mempertahankan sejumlah aset militernya dari serangan Hizbullah, tepatnya pada Kamis 26 September 2024. Dalam sehari, ratusan roket Hizbullah berhasil menembus sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Ratusan roket tersebut menghantam setidaknya 10 aset Zionis, termasuk pabrik senjata dan gudang logistik IDF. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya meluncurkan balasan ke Israel atas agresi di Lebanon. Serangan pertama pada Kamis siang, Hizbullah membombardir pemukiman Kiryat Mutzin yang menjadi salah satu kota padat penduduk di Israel dengan roket salvo. Serangan kedua, Hizbullah meledakkan pabrik senjata Rafael yang terletak di sebelah utara Haifa yang diduduki. Hizbullah juga menyerang pangkalan Amiat yang berfungsi sebagai pangkalan logistik dan penyimpanan brigade cadangan divisi ke-91 dengan roket salvo. Kemudian Hizbullah menembaki pemukiman Kiryat Shimona, markas Dado, pemukiman Ahihudo, markas Simpson, Safed, dan juga Kiryat Ata.
Dalam operasinya itu, Hizbullah mengerahkan ratusan roket dan rudal. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian besar bagi Israel.